Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dengan NIM G81121008. Saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi Teknik Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah mitigasi bencana alam dengan bobot 3 SKS. Adapun tujuan dan manfaat pada mata kuliah ini yaitu memberikan informasi atau memberikan ilmu untuk upaya mengurangi atau meminimalisir terjadinya risiko sebelum atau sesudah bencana. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama pada video ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu lingkungan hidup, bencana, dan kaitan antara bencana dengan kerusakan lingkungan. Nah, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang lingkup dengan semua benda baik makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup yang saling mempengaruhi. Bencana merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang diakibatkan oleh faktor alam ataupun non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Kaitan antara bencana dengan kerusakan lingkungan itu adalah sama-sama bisa menjadi pelaku atau bisa menjadi korban. Nah, itu contoh simpelnya. Nah, untuk maksud dari yang saya katakan tadi yaitu contohnya kerusakan lingkungan bisa menjadi faktor atau bisa menjadi pelaku terjadinya bencana. Contohnya seperti bencana banjir yang diakibatkan karena kerusakan lingkungan seperti penebangan liar atau penebangan pohon yang mengakibatkan kegundulan yang itu dapat mengakibatkan kurangnya penyerapan air pada tanah. Apabila terjadi cuaca ekstrim seperti cuaca hujan yang ekstrim, itu akan sangat berpengaruh karena kurangnya penyerapan air di dalam tanah. Terus contoh yang kedua itu bencana juga bisa menjadi pelaku atau faktor terjadinya kerusakan lingkungan. Contohnya gempa bumi yang bisa merusak lingkungan. Nah, topik utama pada video ini yaitu membahas tentang ancaman bencana dan mitigasi bencana yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi saya akan membahas tentang bencana gempa bumi di Kota Palu yang berkekuatan 7,4 skala Richter pada tanggal 28 September 2018. Ancaman bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah yaitu gempa bumi yang bisa memicu terjadinya beberapa bencana susulan seperti tsunami, likuifaksi, dan juga longsor. Nah, di Kota Palu sendiri sering terjadi gempa bumi karena dilalui oleh sesar aktif yaitu sesar Talkoro. Pada tahun 2018, bencana tersebut mengakibatkan terjadinya bencana susulan yaitu tsunami dan likuifaksi. Adapun korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana tersebut yaitu meninggal tersebar di Kota Palu sebanyak 2.141 orang, di Kabupaten Sigi sebanyak 289 orang, di Donggala sebanyak 212 orang, dan di Parigi Motong sebanyak 15 orang, atau berjumlah total 2.657 orang. Selain itu ada korban hilang sebanyak 667 orang, korban jiwa tak teridentifikasi sebanyak 1.016 orang, sementara itu sehingga total korban jiwa sebanyak 4.340 orang. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan sebanyak 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi. Untuk mengurangi resiko bencana, kita harus tahu mitigasi bencana alam. Sebelum itu, apa itu mitigasi bencana? Jadi, mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Hal terkait peraturan juga diatur
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Undang-undang tersebut juga memuat definisi tentang penanggulangan. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, penanggulangan merupakan rangkaian utama untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana alam. Nah, saya akan memberikan contoh mitigasi dari beberapa bencana berikut. Yang pertama, mitigasi bencana tsunami. Mitigasi bencana tsunami adalah sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberi peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Ada dua jenis sistem peringatan dini tsunami, yaitu sistem peringatan dini internasional dan peringatan dini tsunami regional. Terus yang kedua ada mitigasi bencana gunung berapi. Nah, pada mitigasi bencana gunung berapi meliputi pemantauan aktivitas gunung berapi. Dalam pemantauan, data hasil pemantauan dikirim ke Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau DVMBG di Kota Bandung dengan komunikasi radio SSB. Selain pemantauan, mitigasi bencana gempa bumi juga melibatkan keterlibatan untuk mengetahui lokasi rawan bencana gunung api. Ini juga memungkinkan untuk menjelaskan jenis dan sifat bahaya daerah rawan bencana, arah penyebaran diri, penyelamatan diri, pengungsian, dan pos penanggulangan bencana gunung api. Bagian yang tidak kalah penting dari mitigasi bencana gunung berapi adalah sosialisasi. Tujuannya itu langkah penanggulangan adalah untuk menyadarkan masyarakat terkait resiko bencana di lereng gunung berapi. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir risiko bencana gempa bumi. Nah, ini untuk bencana ketiga, yaitu mitigasi bencana gempa bumi. Nah, langkah penanggulangan bencana gempa bumi pun memiliki tiga tipe, memiliki tiga langkah, yaitu yang pertama langkah sebelum gempa, yang kedua langkah setelah gempa, dan yang ketiga langkah yang kedua itu langkah saat terjadinya gempa, dan yang terakhir itu langkah pasca gempa. Langkah-langkah yang bisa dilakukan sebelum gempa yang dapat mengurangi korban jiwa, yang pertama itu mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tahan gempa. Yang kedua, kenali lokasi pembangunan tempat tinggal Anda. Yang ketiga, tempatkan mobil pada tempat yang proporsional. Yang keempat, siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain. Yang kelima, periksa penggunaan listrik dan gas. Yang keenam, catat nomor telepon penting. Yang ketujuh, kenali jalur perbaikan. Yang kedelapan, ikuti kegiatan simulasi bantuan bencana gempa. Yang kedua itu ketika terjadinya gempa. Yang pertama, tetap tenang. Apabila terjadi gempa, jangan lari karena itu akan bisa mengakibatkan cedera pada tubuh Anda. Yang kedua itu hindari sesuatu yang mungkin akan roboh, kalau bisa ke tanah lapang. Yang ketiga, perhatikan tempat Anda berdiri, kemungkinan ada retakan tanah. Yang keempat, turun dari kendaraan dan jauhi pantai. Selanjutnya itu setelah gempa atau pasca gempa, yaitu yang pertama itu cepat keluar dari bangunan. Gunakan tangga biasa, jangan menggunakan lift. Periksa di sekitar Anda. Jika ada yang terluka, lakukan pertolongan pertama. Yang kedua, hindari bangunan yang berpotensi roboh. Nah, pada akademisi Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah, Bapak Insinyur Abdullah MT mengemukakan mitigasi fisik dan kultural penting dalam pembangunan untuk mengurangi risiko bencana di Kota Palu itu sendiri, yaitu mitigasi fisik. Perbaiki hunian harus tahan gempa. Infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial harus dibangun tahan gempa menggunakan NSI 172. Mitigasi non fisik atau mitigasi kultural yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tanda-tanda datangnya bencana. Ada yang berupa pengalaman,
dan ada juga yang berupa informasi berdasarkan informasi melalui literasi. Jadi jika mitigasi telah dilakukan maka perlu dilakukan kesiapsiagaan, diantaranya memetakan wilayah rawan bencana dan memasang rambu-rambu tanda penetapan wilayah zona merah jalur evakuasi. Ikuti titik kumpul sementara dan titik kumpul akhir. Terus jalur evakuasi dan titik kumpul harus berdasarkan kesepakatan masyarakat. Salah satu tujuannya agar masyarakat mengetahui titik kumpul sementara dan titik kumpul akhir. Hal itu harus dilengkapi dengan sistem peringatan dini dan dibangun berbasis teknologi atau tradisional. Seperti pentongan, tiang listrik, toa, atau sesuatu yang disepakati oleh komunitas masyarakat itu sendiri. Ingat, Palu itu rawan bencana dalam gempa bumi, maka pembangunan fisiknya harus diperhatikan untuk mengurangi resiko bencana dan dampak bencana itu sendiri. Nah, itulah video yang mengenai ancaman dan mitigasi bencana alam di Kota Palu. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila ada kata yang salah atau informasi yang kurang akurat. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.